Ya, senyum gue nggak enak banget. Well, selamat datang di channel Kagak Diedit. Dan bagi yang lo udah subscribe gue, sorry banget and welcome back. Ya, hari ini bisa dibilang hari pertama gue ya untuk videoin lagi kegiatan konten yang selama ini sebenarnya gue udah konten dari tahun 2022 atau 2023, gue agak lupa. Kayaknya terakhir sekitar bulan Oktober atau September, ngomongin soal laptop ya dan ya pernak-pernik lainnya. Tapi kenapa gue nggak lanjutin tentang video ini atau tentang konten di Kagak Diedit? Karena waktu itu gue lagi masa-masanya sibuk kerja, dan itu juga baru dapet di September 2023. Sampai akhirnya ya gue bisa dibilang kontrak gue habis. Lebih tepatnya sih ya dipecat, cuma bahasa halusnya gitu aja gitu ya. Gue akhirnya dipecat di diselesain kontraknya sampai Maret 2024, dan ya masih luntang-lantung sana sini cari kerja, dan sampai akhirnya ya gue menjadi driver taksol. Tapi di sini gue nggak mau bahas soal jadi driver taksol atau apa gitu. Ya mungkin nanti itu video berikutnya ya. Cuma yang mau gue bahas di sini sekarang sih soal cara gue untuk ngelawan umur gue. Yang gue maksud tuh sebenarnya ngelawan umur itu, sekarang gue umur 30, kerjaan gue masih belum tetap, masih jadi driver online juga. Memang gue ada ngajar, tapi itu sifatnya freelancing, makanya pas waktu Desember lumayan seret juga nih uang. Tapi ya gitu sih, gue lagi berusaha banget buat ngejalanin hidup gitu, yang dimana umur gue harusnya mungkin gue udah punya rumah, gue udah punya istri dan sebagainya. Tapi ternyata kehidupan gue sekarang ini nggak seperti itu. Mungkin gue bakal cerita dikit ya. Sorry kalau misalnya gue lagi ngeliat di laptop, karena gue kadang-kadang lupa, jadi gue harus nyontek menuju profesionalisme. Ya gitulah. Tapi gitu, gue udah mencoba berbagai cara, dimana di saat gue udah dikasih tahu kalau gue nggak bakal diperpanjang, karena statusnya di sana juga sebenarnya sebagai pegawai kontrak gitu ya. Bahasanya nggak enak banget, tapi ya istilahnya ya mirip-mirip kayak outsourcing lah, cuma bedanya gue PKWT, terus gue cuma punya waktu 3 bulan kasarannya untuk, ya kalau mereka sih bilangnya memperbaiki kinerja gitu ya. Cuma kalau menurut gue ini bukan memperbaiki kinerja, lebih ke arah sebenarnya nyari orang yang lebih tepat dibandingin harus ngepertahanin gue gitu ya. Tapi ya udah, menurut gue udah terjadi dan mau nggak mau ya harus gue terima. Tapi dari situ akhirnya gue paham, dimana gue saat menuju umur 30 tuh gue menyadari kalau gue pribadi sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Karena ketika gue kerja di perusahaan Riau tuh, gue merasa gue udah yang bagus banget gitu. Jadi gue merasa bosen, gue merasa nggak ada kayak tantangan atau apa gitu ya. Tapi di sisi lain gue juga kayak nggak nyaman gitu, nggak tahu entah kenapa nggak nyaman. Jadi akhirnya gue putusin buat cabut gitu ya, buat mundur, resign lah lebih tepatnya ya. Kalau orang-orang bahasa sekarang, langsung tuh fast forward ke Agustus 2023 gue dapet job, meskipun sebagai PKWT, dan bisa dibilang sebenarnya sih performa gue kalau dibilang bagus banget enggak, tapi kalau dibilang sampai hancur banget masih dikasih kesempatan. Sampai akhirnya gue ketemu satu anak magang yang sebenarnya bisa dibilang sih dia belajar, tapi dia benar-benar bagus banget dari pengetahuannya, terus juga dari cara penyelesaian masalahnya. Cuma memang anak ini ya
kalau lu nggak satu istilahnya ya nggak satu pendapat ya dia mungkin bakal lebih banyak debat sama lu gitu. Tapi jujur ini anak bagus banget sebenarnya, anak magang. Dan gua nggak salahin dia karena memang dia bagus banget. Tapi yang gua nggak seneng itu sebenarnya ya dari perusahaan gitu, yang dimana gua merasa kok kayaknya kalau gua nggak bagus sampai dicari kesalahannya yang sebenarnya itu bukan bagian dari gua. Dan ada juga hal-hal yang menurut gue sebenarnya kayak ya lu bayangin lah orang yang udah capek-capek gitu kerja buat lu tiba-tiba oh iya nanti kamu bakal digantiin ya kayaknya itu nyesek banget sih. Tapi ya udah itu udah kejadian dan gue mencoba untuk mencari cara sampai gue belajar tentang lead generation. Gue masuk kelasnya udah gitu mahal lagi kelasnya. Terus coba ikut asuransi juga, serius. Gue ikut asuransi dan alasan gue ikut asuransi itu karena gue pengen dapat duit cepet. Yang ternyata ya itu persepsi salah. Dan kalau dibilang gue menyesal, ya gue nggak sampai menyesal 100% ya. Cuma yang gue sesalkan adalah ya kenapa sih kayaknya di asuransi itu nggak ada yang kasarannya ya kalau udah tahu banyak kebohongan, kenapa lu harus menutupi kebohongan itu gitu? Kenapa nggak kayak langsung terbuka aja gitu kan? Dan prinsip gue tuh sampai sekarang masih pakai, meskipun mau nggak mau ya gue harus beradaptasi dengan beberapa orang yang mereka juga ya maklum lah cari duit di situ kan. Jadi mau nggak mau gue harus ini juga ikut beradaptasi juga. Terus banyak banget sih kejadian-kejadian yang akhirnya gue minta tolong ke temen gue untuk ayo dong terima gue apapun jobnya, yang penting gue masih bisa ikut lah gitu ya, atau yang penting gue masih bisa dapat duit. Karena jujur saat itu gue tahu gue bakal ditendang, jadi gue cerita ke temen gue dan ya temen gue awalnya sih sempat mikir gitu ya, cuma pas udah coba dicari jalan keluarnya. Karena kebetulan gue sama temen gue ini sempat satu kuliah ya, bahkan satu jurusan. Sebenarnya sih gue juga agak kerada gimana gitu, tapi tetap yang namanya lu survive ya lu harus cari cara apapun. Tapi yang benar ya, jangan yang nggak benar. Fast forward gue udah dapet kerjaan itu dan ya gue di training juga sebagai guru yang ternyata itu membuka cakrawala baru gue. Jujur gue merasa yang awalnya guru itu gue bukannya menganggap guru itu nggak keren, cuma kadang-kadang nyebelin karena administrasi lu harus urusin tuh ya, terus masalah anak-anak juga lu harus pantau gitu, bahkan sampai mereka mau kerjaan PR atau enggak ya itu rada susah. Meskipun sebenarnya ini sekolah non formal bukan sekolah formal gitu ya, karena ini kaitannya sebenarnya ya ala-ala robotik gitu ya, yang mungkin bisa gue ceritain. Gue nggak bisa cerita lebih lanjut, mungkin nanti ada di episode berikutnya. Tapi intinya gue udah dapat kerjaan, gue udah ngajar juga di situ. Bahkan gue sampai ikut bantu soal kurikulum untuk anak SD dan SMP, soal Internet of Things. Januari ini rencananya sih masih mau diskusi lagi. Mudah-mudahan sih udah bisa dapat gambaran lebih jelasnya gitu ya. Jadi ya doain aja, moga berhasil, moga sukses. Tapi yang sebenarnya masih apa ya, yang masih gue coba sekarang nih adalah satu, gue harus bagusin portofolio gue. Jujur, gue waktu itu sempat ngomong ke salah satu orang gitu ya yang ada di Discord. Dan gue gabung ke komunitas global. Gimana caranya, maksudnya biar lu tuh bisa ngebagusin gitu ya, biar lu tuh bisa reach out ke orang-orang yang dia emang OP banget gitu loh. Bahkan kalau misalkan diajak kolaborasi kayaknya bagus banget gitu ya. Tapi yang ditawarin itu bukan ditawarin sih, yang dia jawab itu ternyata make sense juga gitu loh. Karena ini berkaitan soal bidang gue juga gitu ya. Lo harus bagusin dulu portofolio lo.
Bagusnya di mana? Ya sekarang lu berada di bidang mana? Kalau lu berada di bidang elektronik atau di bidang control system, ya lu pakai tuh alat-alat yang ada gitu kan, kayak GitHub, Discord gitu kan. Atau kalau misalnya lu mau bikin tutorial bisa di YouTube gitu. Ya sebenarnya lu bisa sih bikin kata-kata atau tutorial di GitHub. Atau lu masuk di platformnya Arduino, karena kan gua masuk di komunitas global itu. Di situ lu bisa eksplorasi lebih banyak gitu loh, dan bahkan kalaupun lu punya project gitu ya, dan lu bisa terapin untuk orang-orang yang seneng DIY gitu ya, karena jujur gue sebenarnya seneng banget soal kayak bikin-bikin sesuatu yang gue tuh belum pernah, dan kalau misalkan udah berhasil kayaknya seneng banget gitu loh. Jadi gue kesenangannya tuh ada di situ, dan di situ gue sadar ternyata portofolio gue tuh nol besar. Kenapa gue bilang nol besar? Karena gue di LinkedIn itu cuma kayak nampilin pengalaman gue, bukan apa yang gue achieve selama gue melakukan sesuatu. Ya mungkin sebenarnya kalau misalnya di perusahaan, achievement gue yang kecil-kecil ya, itu banyak. Cuma yang sangat berdampak buat gue tuh rasanya masih belum ada. Karena yang ada di kepala gue ya apa yang udah dipelajari di perusahaan menurut gue udah cukup gitu. Ternyata masih belum, jadi gue harus explore lagi, lebih banyak lagi, dan bagusin portfolio gue. Soalnya itu juga bagusin portfolio, ya gue juga pengen merekam sesuatu gitu loh, yang menurut gue kalaupun gue cek gitu ya di hari-hari berikutnya, ya gue bakal bisa merenung gitu, bahwa gila ya gue pernah kayak begini ya. Gue gak nyangka loh gue bisa kayak begini. Itu sih yang menurut gue kayak bener-bener gue tuh pengen ada hal-hal seperti itu. Makanya sekarang gue udah mengubah mindset gue untuk platform media digital, khususnya untuk YouTube. Gue jadiin ini sebagai arsip aja. Kalaupun misalkan lu seneng sama tontonan ini, gue terima kasih banget. Tapi balik lagi, itu dua hal yang gue pastinya bakal menjadi main pointnya ya. Pertama, gue pengen membuat portofolio yang orang-orang mungkin bisa kolaborasi sama gue. Ya mungkin kedengarannya klise gitu, tapi jujur ini sangat penting. Karena balik lagi yang tadi gue bilang, dampak apa yang gue buat terhadap diri gue tuh masih nol besar. Jadi gue butuh sesuatu yang emang gue tuh kayak, seneng banget gitu loh. Makanya ketika gue waktu itu buat salah satu DIY untuk kamar mandi yang ada di rumah gue tuh, gue seneng banget. Kenapa? Karena wah ini tuh bisa dipakai sama keluarga gue, dan kalau misalkan nih anggapannya ya capek-capek gitu ya nyalain matiin lampu, dan kadang-kadang tuh lampunya itu juga susah nyala karena masalah kabel dan seterusnya, ya gue mendingan bikin jalur sendiri aja gitu, dan it works. Sampai sekarang masih dipakai, jadi menurut gue itu ada dampaknya di situ. Sedangkan kalau perusahaan ya, ketika ide lu ada, ide lu dipakai, paling cuma bertahan berapa lama sih? Nggak mungkin itu selama dipakai. Kalau misalnya itu nggak sesuai, ya paling dipulangin gitu atau dibongkar gitu. Tapi kalau misalnya DIY-nya lu sendiri gitu ya, dan lu pakai di tempat lu yang lu bisa kontrol, kayaknya jauh lebih puas gitu loh. Itu di sisi itunya sih. Terus juga satu lagi ya, ketika gua melihat, gila ya gue bisa kayak gini. Terus kalau misalnya ada yang nanya gimana tentang Tekno Tua, ya mungkin gua bakal bikin Tekno Tua itu lebih ke arah yang sesuai sama budget gua, dan yang bisa menjadi minat gue gitu ya. Karena gue melihat Tekno Tua ini ya sebenarnya dari namanya juga ya Tekno Tua ya. Jadi gue yang mungkin angkatan-angkatan milenial 90-an harus berhadapan dengan Gen Z yang bisa dibilang ya akhir 90-an dan awal 2000-an gitu ya. Yang dimana mereka secara teknologi jauh lebih mapan sebenarnya dibandingin
gue yang mau nggak mau ya gue harus pelajarin lagi dari awal. Jadi itu aja sih yang mungkin gue bisa ceritain. Dan lagi gue nyontek ya. Emang gue tuh kalau disuruh inget susah sebenarnya. Jadi kalau sama nyokap gue tuh, Wan apalin Wan, ya. Makanya gue bisa naik kelas terus. Harus hafal. Jadi itu aja sih yang bisa gue ceritain. Kedepannya apakah ini bakal jadi seri terbaru ya? Karena gue pengen namanya Senandung Dalam Diri. Makanya kadang-kadang gue mikir gitu kan, ini namain programnya apa ya? Yang sesuatu yang tadi yang gue bilang, yang ini bisa menjadi perenungan gue kalau gila gue bisa kayak gini gitu. Dan akhirnya gue bilang, ya udah deh, namain programnya sendiri, Senandung Dalam Diri. Dan itu gila kayak anak senja banget ya, cuma menurut gue itu jauh lebih punya makna gitu dibandingin Tekno Tua yang ya karena gue seneng teknologi dan umur gue juga lebih tua daripada Gen Z, ya udah gue gue kasih aja gitu Tekno Tua. Kedepannya mungkin sekitaran sebulan lagi, mudah-mudahan bisa 2 minggu ya, tapi ya gue targetin sebulan lagi sih ada video baru. Kenapa gue akhirnya terjun di dunia taksi online. Thank you.